Coba lo bayangin ini. Dari tahun 2019 sampai 2025 nanti, ada lebih dari 10 juta orang Indonesia yang turun kelas. Terus, turunnya ini bukan yang langsung anjlok ke miskin ekstrim ya, tapi mereka jatuh ke satu kategori yang jauh lebih rapuh. Kayak di zona abu-abu gitu, di mana satu guncangan kecil aja bisa bikin mereka langsung jatuh miskin. Di sisi lain, coba tebak. Di periode yang sama, ekonomi kita tuh nyatanya tumbuh terus rata-rata 5% per tahun. Dua fakta ini kan ibaratnya nggak masuk akal kalau terjadi barengan kan? Tapi nyatanya ini beneran terjadi. Dan ini bukan cuma masalah lo seorang. Ini tuh benar-benar krisis struktural yang dibiarkan aja diam-diam. Oke, ayo kita bedah pelan-pelan. Di satu sisi, kita selalu disuguhin berita makroekonomi yang wow banget. PDB kita stabil, tumbuh 5%-an. Keren kan di tengah dunia yang lagi nggak karuan? Tapi di sisi lain, lebih dari 10 juta orang malah terlempar keluar dari kelas menengah cuma dalam waktu 6 tahun. Logikanya kan kalau ekonomi tumbuh, masyarakat makin sejahtera dong. Nah, ini enggak. Pertumbuhan yang ada malah dibarengi sama menyusutnya kelompok penopang ekonomi terbesar kita. Ini benar-benar paradoks yang gila banget. Makanya di ulasan kali ini kita bakal bongkar semuanya langkah demi langkah. Kita mulai dari siapa sih sebenarnya kelas menengah itu? Terus kita lihat data penurunannya, 6 penyebab struktural utamanya, apa resiko makronya buat kita semua, dan pastinya gimana jalan keluarnya. Kita masuk ke bagian pertama, siapa itu kelas menengah? Dan ya ini tuh murni statistik, bukan sekedar perasaan. Gini, kadang kita ngerasa, wah, gue kelas menengah nih. Padahal secara statistik belum tentu. Jadi, BPS di bulan Maret 2024 itu pakai standar World Bank, dan yang dihitung itu murni dari pengeluaran per kapita per bulan ya, bukan dari gaji atau penghasilan lo. Nah, seseorang baru resmi dibilang kelas menengah kalau pengeluarannya itu di angka 2,04 juta sampai 9,9 juta rupiah per bulan per orang. Kalau pengeluaran lo di bawah itu, let's say cuma sejutaan per bulan, secara statistik, lo masuk ke kelompok aspiring middle class atau menuju kelas menengah. Jadi patokannya tuh pengeluaran yang besarnya 3,5 sampai 17 kali lipat dari garis kemiskinan nasional. Rigid banget kan aturannya? Nggak cuma sekedar ngerasa lagi bokeh aja di akhir bulan. Lanjut ke bagian kedua. Datanya, ini adalah kejatuhan yang sunyi. Nah, coba perhatiin tren kejatuhan yang diam-diam ini. Di tahun 2019, sebelum pandemi menyerang, kelas menengah kita itu jumlahnya masih 57,3 juta jiwa. Fast forward ke 2024, angkanya anjlok ke 47,85 juta. Dan yang bikin lebih deg-degan, estimasi dari Mandiri Institute buat tahun 2025 nanti, angkanya bakal makin ciut ke 46,7 juta. Bayangin, lebih dari 10 juta orang hilang dari kelas menengah cuma dalam 6 tahun. Ini bukti jelas kalau efek luka gores dari pandemi itu belum sembuh dan justru lukanya makin dalam. Tapi 10 juta orang ini larinya kemana? Menariknya, mereka nggak langsung jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Mereka menumpuk dan bikin bengkak kelompok aspiring middle class tadi. Dan boom, kelompok ini sekarang mendominasi sekitar 50,4% dari total populasi Indonesia. Mereka ini ibarat kelas menengah bayangan. Kelihatannya sih oke, masih punya daya beli, bisa ke mall atau nongkrong. Tapi fondasi finansial mereka itu super rapuh. Kena satu guncangan kecil aja, entah itu tiba-tiba di PHK, cicilan yang meledak, atau ada keluarga yang masuk rumah sakit, mereka bisa langsung pleset ke kelompok rentan miskin. Bagian ketiga, 6 penyebab struktural. Kenapa ini semua bisa kejadian? Kalau lo ngerasa akhir-akhir ini hidup kok makin kerasa berat, padahal udah kerja keras tiap hari. Santai, keluhan lo itu valid banget. Ini dia 6 penyebab struktural utamanya. Deindustrialisasi prematur, informalisasi tenaga kerja, inflasi tersembunyi, beban pajak, patologi digital, dan produk impor murah. Yuk, kita bedah satu-satu biar lo paham gambaran besarnya. Kita mulai dari deindustrialisasi prematur. Simpelnya gini, negara berkembang itu idealnya ngandelin sektor manufaktur buat nyetak lapangan kerja yang berkualitas. Dulu nih, sebelum reformasi 98, manufaktur nyumbang sampai 30% buat PDB kita. Sekarang, nyungsep di kisaran 18-19% doang. Bahkan kalau komoditas sawit kita keluarin, porsi manufakturil kita nyisa sekitar 16%. Parahnya lagi, kemampuannya menyerap tenaga kerja drop parah. Dulu, ekonomi tumbuh 1% aja, bisa nyerap lebih dari 400.000 pekerja. Sekarang, 1% pertumbuhan paling cuma bisa ngerekrut sekitar 100.000 orang. Mesin pencetak kelas menengah kita bener-bener lagi kehabisan bensin sebelum waktunya. Imbasnya apa? Karena sektor formal menyusut, orang-orang kepaksa banting setir kerja di sektor informal.
Saat ini nyaris 60%, tepatnya 59,36% pekerja kita ada di sektor informal, dan angkanya terus naik. Masalah utama di sektor ini adalah ketidakpastian. Nggak ada tuh yang namanya jaminan UMR, nggak ada BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan, dan boro-boro dapat pesangon kalau mendadak diberhentiin. Secara kasat mata, pemerintah bisa aja bilang tingkat pengangguran turun karena banyak yang jadi pekerja lepasan atau ikutan gig ekonomi. Tapi realitanya, itu nggak ngasih jalur mobilitas buat mereka bisa naik kelas. Penyebab ketiga, ini yang sering disebut defisit diam-diam atau inflasi tersembunyi. Di berita, kita sering dengar inflasi nasional aman terkendali, cuma di angka 2-3%. Iya, itu secara umum. Tapi coba deh cek inflasi untuk kebutuhan pokok kayak makanan, biaya rumah, kesehatan, dan pendidikan, angkanya melambung tinggi banget. Buat makanan aja naiknya rata-rata mencapai 4,9% per tahun. Jadi ketika biaya hidup melaju kencang, sementara upah lo jalan di tempat, ya otomatis daya beli lo pelan-pelan tergerus habis. Upah real masyarakat sebenarnya malah minus. Keempat, dilema sapi perah pajak. Kelas menengah itu kan penyokong utama negara. Mereka nyumbang lebih dari 50% dari penerimaan pajak nasional. Tapi coba tebak pas negara lagi bagi-bagi bansos, mereka dapat berapa? Cuma sekitar 9%. Mereka kejebak di zona abu-abu yang nanggung banget. Dianggap terlalu kaya buat dapat bantuan penuh dari pemerintah, tapi aslinya terlalu miskin buat bisa aman kalau tiba-tiba kena musibah finansial pribadi. Bener-bener serba salah. Dan sebagai pukulan telak terakhir, kita dihadapkan sama patologi digital dan gempuran barang impor. Banyak orang menengah ke bawah yang sekarang kecekik pinjaman online. Yang dulunya dipakai buat sekedar gaya hidup, sekarang berubah jadi alat untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Tragisnya lagi, sisa uang yang ada malah kesedot buat judi online. Faktanya, 80% dari 2,37 juta pemain judi aktif di Indonesia itu asalnya dari kalangan menengah ke bawah. Di waktu yang bersamaan, efek perang dagang bikin barang manufaktur super murah dari China membanjiri pasar kita. Akhirnya, pabrik lokal kelimpungan, terpaksa efisiensi, dan terjadilah PHK di mana-mana. Masuk ke bagian keempat, risiko makro. Kenapa ini ngaruh ke semua orang, bahkan buat lo yang ngerasa udah aman di kelas atas? Faktanya, kontribusi konsumsi kelas menengah ke total konsumsi nasional itu anjlok dari 41,9% di 2018 jadi tinggal 36,8% di 2023. Lo perlu tahu, konsumsi domestik itu menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia kita tercinta ini. Saat kelas menengah mulai masuk mode defensif, ngerem belanja, nunda beli rumah, nunda beli mobil, sampai ngirit pengeluaran, roda ekonomi nasional otomatis bakal ikut melambat. Ujung-ujungnya, sektor bisnis macet, manufaktur lesu, dan iklim investasi bakalan mandek. Dan ini warning paling serius dari para ekonom dan sosiolog. Kondisi ini nyiptain apa yang disebut aspiration without mobility. Lo bayangin generasi muda kita pendidikannya makin tinggi, melek internet, dan punya ekspektasi hidup yang sejahtera. Tapi di dunia nyata, mereka mentok di kerjaan upah murah tanpa kepastian karir. Sejarah udah ngebuktiin fenomena serupa, kayak Chilean Paradox di tahun 2019. Ketika frustrasi orang-orang yang nggak bisa naik kelas ini numpuk, itu bisa meledak jadi instabilitas sosial dan politik yang sangat destruktif. Ini alarm keras yang nggak bisa kita anggap sepele. Bagian kelima, jalan ke depan dan harapan. Tarik nafas dulu. Ulasan ini bukan dibikin buat nebar pesimisme kok. Justru karena ini masalah struktural, kabar baiknya adalah ini bisa diperbaiki pakai kebijakan struktural yang tepat. Kelas menengah kita lagi goyah? Iya, tapi belum runtuh. Mengutip saran ahli ekonomi kayak Chatib Basri dan David Sumual, ada 3 langkah utama. 1. Perluas jaring pengaman sosial buat kelas menengah, contohnya akses perumahan dan pendidikan berkualitas yang nggak bikin kantong jebol. 2. Genjot investasi yang berorientasi ekspor. Dan 3, ini yang paling vital, hidupin lagi sektor manufaktur kita. Kita butuh investasi yang nggak cuma ngeruk sumber daya alam, tapi benar-benar buka pabrik dan ngasih lapangan pekerjaan formal yang layak buat ratusan ribu anak muda kita. Pada akhirnya, nyelamatin kelas menengah itu sama dengan nyelamatin masa depan Indonesia. Pertanyaannya, lo sendiri ngerasain nggak sih tekanan ini dalam kehidupan sehari-hari lo? Kalau lo ngerasa relate sama apa yang kita bahas kali ini, please share ulasan ini ke satu orang teman atau keluarga yang menurut lo perlu nonton ini. Dan pastikan lo pantengin terus, karena di pembahasan berikutnya, gue bakal deep dive buat ngebongkar misteri deindustrialisasi. Kenapa banyak pabrik pada tutup, tapi pemerintah selalu bilang ekonomi kita tumbuh? Terima kasih udah nyimak dan sampai jumpa.